it's Deb from The Old Factory. Welcome back to my channel. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, I say welcome. Kenalin, nama aku Deb. Dan di channel ini kita banyak ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan parfum. Teman-teman, di episode kali ini aku mau ngobrolin tentang satu niche fragrance house dari Prancis yang aku yakin banget namanya udah nggak asing untuk kalian, terutama para fragrance enthusiast. And yes, today we will talk about Parfum Dusita. Kalau kalian penasaran, you guys should just stay tuned. Thank you for tuning in, guys. And yes, today we will talk about Parfum Dusita. In fact, di video kali ini itu aku berharap aku bisa membuat sebuah buying guide atau sebuah panduan yang aku harap bisa membantu kalian untuk mengenal parfum Dusita lebih jauh, atau untuk kalian yang actually pengen mulai beli vialnya atau travel size-nya atau even full bottle Dusita. I hope this video itu bisa membantu kalian untuk decide kalian mau beli yang mana. And in order to make that buying guide, aku akan mengkategorikan 9 dari parfum Dusita yang aku punya di sini. Yes, aku di sini punya 9. Actually ini hampir lengkap sih sampel yang aku punya. Yang aku nggak punya itu cuman yang the latest release, which is Moonlight in Chiang Mai yang dirilis di tahun 2020. Itu aku belum punya. Cuman other than that, di sini ada 9 parfum yang akan aku kategorikan supaya mempermudah untuk kita, untuk aku dan kalian juga buat mengenal lebih dalam. Dan sebelum kita ke parfum pertama, kita kenal lebih sedikit dulu, sedikit lebih jauh dengan parfum Dusita. Jadi Dusita ini adalah parfum niche dari Prancis ya, dan sebetulnya parfum Dusita yang dikeluarkan pertama itu, yang dirilis pertama adalah di tahun 2016. Dan founder dan juga perfumer dari parfum Dusita adalah Pisara Umavijani. Dan walaupun dia adalah niche fragrance house dari Prancis, sebetulnya approach dari si parfum Dusita ini itu adalah mereka menggabungkan traditional French perfumery dan juga the Oriental way atau the Asian way of living. Karena memang si foundernya, si Pisara ini itu adalah dia asli dari Thailand. Jadi ini adalah penggabungan antara, again, French traditional perfumery and Oriental way of living, and it's super interesting. Dan memang parfum Dusita ini kayaknya kemarin itu sempet lumayan hype ya, beberapa tahun terakhir inilah itu tuh sering banget diomongin sama fragrance enthusiast, whether di Instagram atau di YouTube, karena memang kualitas parfum mereka yang bagus banget. Dan mereka itu terkenal sebagai salah satu parfum yang wanginya paling natural dan kualitasnya paling bagus, karena memang di website mereka juga, dan ini adalah klaim dari brand mereka, kalau mereka itu hanya menggunakan the finest and rare ingredients atau raw materials. So there you go, that is a bit of introduction for parfum Dusita. Dan sekarang kita bakal bahas parfumnya satu persatu. Kayak yang tadi aku bilang, ini akan dikategorikan supaya lebih mempermudah kita untuk mengenal parfum Dusita lebih jauh. Oke, kategori pertama adalah kategori floral. Jika kalian suka wangi-wangi floral, aku lihat di sini kira-kira ada 5 parfum Dusita atau Dusita perfume yang aku bisa rekomendasiin buat kalian. Yang pertama, kalau kalian suka floral dan kalian suka wangi bunga iris, you can try Splendiris. Splendiris atau Splendiris, aku nggak tahu baca gimana. Itu feelnya bentuknya seperti ini, dan kalau nggak salah dia juga ada packaging baru buat vial yang bentuknya seperti ini, tapi tulisannya Splendiris. Splendiris ini itu adalah wangi, dari namanya udah ketahuan ya, yang dominan notes-nya itu adalah bunga iris. Jadi kalian bisa bayangin wangi dari Splendiris ini itu sangat iris, sangat orris root. Jadi dia di notes-nya ada iris, ada orris root, ada violet juga, ada carrot seed, ada fig leaf, ada vetiver, dan ada cedar. Dari notes-nya kalian kebayangkan wanginya itu yang dia powdery, dia again ada iris, karena iris biasanya powdery, jadi dia powdery, sedikit manis, tapi dia juga earthy and soft. And dia itu somehow tuh aku rasa si Splendiris itu dia punya sort of like a cooling effect. Cuman cooling effectnya yang bikin dingin itu bukan dari wangi-wangi mentol atau eucalyptus, tapi nggak tahu kenapa wangi dari iris di sini itu sendiri, irisnya sendiri aja wanginya seperti dingin gitu loh. Jadi wanginya buat aku sangat menyejukkan. It's very soft, it's very calming, and I think the vetiver here bikin wangi ini itu earthy. Jadi again, kalau kalian suka wangi bunga iris atau violet, atau kalian suka wangi yang powdery, you guys can consider buying Splendiris atau Splendiris.
Masih di kategori floral, tapi kali ini floralnya adalah white floral. Jadi buat kalian yang suka banget white floral nih, kalian bisa cobain. Pertama, jadi ada dua di white floral. Pertama ada si Fleur de Lalita. Ini tuh yang eau de parfum, artworknya seperti ini ya, kotak vialnya. Dan Fleur de Lalita ini adalah wangi white floral, dan white floral di sini ada magnolia, ada lily, dan juga ada jasmine. Tapi white floral di Fleur de Lalita ini itu dia masih ada notes green dan earthy-nya. Karena memang kalau kita lihat ke ingredients-nya, dia ada magnolia, lily, jasmine dari white floral-nya. Dan juga dia ada galbanum, ada ambret, ada ambergris juga. Dan aku rasa dari si galbanum itulah yang bikin dia ada somehow kayak ada green accord-nya. Jadi kalau ditanya ini apa, aku bilang it's actually very white floral. Wanginya itu manis, bukan manis sih, manisnya kayak wangi manis bunga, manis floral gitu. Dan juga on the middle notes dia mulai kerasa ada wangi earthy dan greennya dari si galbanum ini. And I think itu yang bikin wangi parfum ini terkesan natural juga. I really like it sih. Dan dia juga kesannya seperti si Splendaris, dia juga apa ya, teksturnya sangat amat soft. Dia white floral walaupun dia gardenia magnolia, lily, and jasmine itu dia bukan white floral yang cloying dan bukan yang nonjok, tapi dia adalah white floral yang sangat amat soft. Dan aku rasa mungkin softnya itu juga karena dia ada ambret di ingredientsnya. It's a very nice fragrance, I like it. It's aku rasa ambret dan green notes di sini itu menyeimbangi wangi white floral yang kadang-kadang bisa menjadi sangat amat apa ya, bikin cloying sih, dan bikin terlalu apa ya, terlalu manis yang agak too much gitu. Tapi karena ada green sama green accord sama si ambretnya ini, dia teksturnya jadi sangat amat lebih soft. Buat aku it's very comforting, it's very pretty, beautiful white floral. Dan ini white floral yang beda karena biasanya kan kalau white floral kita juga ciumnya misalnya tuberose gitu, tapi this is a different kind of white floral, a little green, and yes, there is magnolia, lily, and jasmine in Fleur de Lalita eau de parfum. Oke, masih di white floral, kita ada satu lagi. Ini itu yang namanya adalah Melodie de l'amour. Tapi si Melodie de l'amour ini itu dia itu extrait de parfum. Jadi kalau si Fleur de Lalita tadi adalah eau de parfum, ini adalah extrait de parfum, which means ini konsentrasi parfumnya lebih tinggi dan biasanya wanginya juga lebih bold dan juga lebih tahan lama. Nah, si Melodie de l'amour ini, oh ya, harganya juga beda. Jadi ada perbedaan harga antara extrait de parfum yang lebih mahal dibanding dengan si eau de parfumnya. Nah, terus kalau kalian tanya, terus apa bedanya dari Melodie de l'amour sama si Fleur de Lalita? Melodie de l'amour buat aku wanginya sangat amat dominant tuberose, but it's a very beautiful tuberose. Wangi tuberose di sini itu very natural, jadi ada dia bisa ke arah caramel yang natural gitu. But somehow I don't know gimana the ingredients here itu bikin wanginya itu tetap soft. Jadi aku rasa salah satu DNA dari Dusita Parfum itu mereka wanginya sangat amat soft, natural, tapi enak gitu dan masih sangat apparent dan lumayan bold. Dan Melodie de l'amour juga gitu, it's very white floral, it's very tuberose. Jadi campuran di sini ada tuberose, ada jasmine, ada gardenia, ada honey juga yang bikin wanginya sedikit lebih manis dibanding si Fleur de Lalita. Dan ini itu buat aku kalau kita bandingin sama si Fleur de Lalita, si Melodie de l'amour itu lebih pure white floral. Kalau tadi si Fleur de Lalita masih ada green dan earthy notes-nya, si Melodie de l'amour ini bener-bener pure white floral. Wanginya itu kayak apa ya, bener-bener pure banget, bener-bener white floral. Dan juga dia itu ada ingredients lain di sini, dan ingredients itu adalah lotus, ada broom, ada peach, ada musk, ada cedar. Jadi kalian kebayang ini wanginya sangat amat floral and very beautiful. Ini actually salah satu parfum dari parfum Dusita yang paling banyak disuka. It's ini juga wanginya kalau dibanding si Fleur de Lalita lebih bold dan lebih intens. Dan di kulitku jujur ini tahan jauh lebih lama dibanding si Fleur de Lalita. So kalau kalian pengen cari wangi white floral yang tuberose dan lebih pure, bener-bener pure white floral, you should go for Melodie de l'amour.
Masih di kategori floral lagi, cuman kita sekarang beralih ke rose. Jadi sobat-sobat mawarku mari merapat. Anyway, yes, kita bakal ngomongin tentang yang rose. Dan untuk kalian pencinta rose, kalian pertama bisa coba. Jadi di rose ini juga dia ada dua ya, ada yang eau de parfum, ada ekstranya juga. Untuk yang eau de parfum, kalian bisa coba La Douceur de Siam, yang artinya the sweetness of Siam. Siam itu nama daerah di Thailand ya. Si La Douceur de Siam ini itu adalah wangi floral. Ya, sekarang kita masih ngomongin kategori floral, but it is a very rose driven floral. Jadi floralnya di sini sangat rose, dan ketika kalian semprot pertama itu openingnya it's very rose, tapi somehow rose-nya manis kayak ada campuran honey-nya juga. And it's just super beautiful. It's rose, it's sweet, tapi sweetnya kerasa natural, mungkin honey. And it's very soft at the same time. Dan kalian bisa rasain juga kalau ini tuh wangi rose yang kompleks. Jadi nggak cuma wangi mawar aja, cuman kalian bisa rasain ada complexity yang bikin parfum ini lebih indah. Jadi benar-benar indah banget sih ini sih. Jadi setelah kalau aku lihat di ingredientsnya, dia selain rose, dia juga ada wangi cempaka, jadi bunga cempaka, ada frangipani atau bunga Kamboja, ada ilang-ilang atau bunga kenanga. Dan di base notesnya dia ada sandalwood, ada cloves atau cengkeh, ada vanilla dan juga ada amber. Jadi kalian kebayang wanginya gimana? Sebenarnya dari rose-nya itu di openingnya dia agak sedikit cooling dari si rose-nya itu. Cuman setelah dia ke middle and dry down-nya somehow ketika ambernya udah mulai kecium, wanginya jadi somehow agak sedikit warm, sedikit menghangatkan. And it's super beautiful guys. Ketika aku pakai ini sih, aku tuh bayangin kayak aku lagi jalan di kayak di ladang ladang taman bunga yang natural banget, yang dimana di taman bunga itu banyak banget ditanemin wangi mawar, dan mawarnya masih fresh kayak baru keluar, dan juga ada bunga-bunga lain. And it's very soft, it's super beautiful, it's very elegant, it's classy. Ini buat kalian yang suka wangi-wangi yang elegant, you should try La Douceur de Siam. It's beautiful, it really is like walking in a fragrant garden of rose and flowers. So it's super beautiful. Sekali lagi buat kalian yang pengen coba rose dan kalian pengen coba rose dari Dusita, you should try La Douceur de Siam. Masih di rose lagi, ada satu lagi, cuman di sini rose-nya agak sedikit beda, dan ini adalah extrait de parfum. Ini adalah Oud Infini. Kalian bisa lihat bentuknya seperti itu, Oud Infini. Jadi basically artinya Oud Infinite. Oud itu adalah kayu gaharu. Of course kalian udah tahu dong. Dan si Oud Infini ini itu memang dia ada rose-nya. Cuma di sini agak beda karena rose di sini selain dicampur dengan oud, jadi it's a rose oud rose combo. Cuman selain dia ada rose dan oud, dia juga ada wangi civet atau wangi luwak dan wangi animalik di sini. Dan ini honestly kalau kalian tanya aku, this is a little challenging for me, but nonetheless it is super beautiful. Dan kalau kalian cek ke Fragrantica atau review banyak, dan kalian baca reviewnya, actually banyak orang sih yang suka wangi parfum ini. Dan kalian juga bisa lihat, aku kalau nggak salah di Instagramku juga ada dimana aku bahas tentang parfum ini. Oke, aku barusan semprot lagi. Dan si Oud Infini Extrait de Parfum ini openingnya it's very oud. Jadi yang pertama keluar adalah oud, dan oud di sini adalah Laotian oud atau oud dari negara Laos. Yang pertama keluar adalah oud yang diikuti dengan si rose dengan mawar itu. Cuman memang setelah itu ada wangi animalik dari civet yang di kulitku, di hidungku itu kesannya agak sedikit pesing. Cuman mungkin buat selera orang lain it's such a great scent. And actually I have some friends that love this scent. Jadi buat kalian yang suka wangi animalic, kalian suka oud, kalian suka rose, you really should try Oud Infini. Tapi walaupun aku bilang dia challenging, for me the challenging part is only at the beginning, jadi di opening dan juga di middle notes-nya. Dan I actually kinda enjoy the dry down, karena di dry down-nya itu si wangi civetnya udah jauh lebih agak turun, dan dia jadinya bikin wangi itu tuh sangat earthy dan sangat natural, yang sangat kompleks aja gitu loh. It's a very different fragrance. Kalau kalian pengen wanginya beda sama yang lain, you guys should try this. Dan kalau kalian pengen coba a good quality fragrance yang beda, you guys should try Oud Infini. It's not your typical rose, it's not your typical rose oud combo. It's very interesting, dan kalau kalian penasaran sama ingredientsnya,
Di sini itu ada lotion oud, ada rose de mai, ada orange blossom, ada sandalwood, ada benzoin, ada civet, si luwak tadi, ada musk dan juga ada vanilla. Buat aku sih parfum ini aku rasa will perform better on colder days. Jadi buat cuaca dan weather yang dingin, aku rasa ini bakal lebih cocok. Karena honestly aku pernah coba ini waktu aku lagi di interview sama radio. Dan di situ kayak ruangannya kan sangat amat dingin. And actually ketika aku coba di sana, it's pretty good. It's pretty good. Nggak se-challenging ketika aku coba di rumahku. So that if you wanna try something different, if you like oud rose combo tapi pengen coba something yang beda, you guys can try Oud Infini Extrait de Parfum. Alright, now let's move to another category and let's go to the woody category. Di kategori woody, yang pertama ada satu parfum Dusita yang aku sangat suka, and it's actually one of my favorites, and it is Le Pavillon d'Or. Dia itu artworknya seperti ini. Ini itu adalah salah satu packaging lama dari Dusita kalau nggak salah ya. Ini ada vialnya, and I like this, dan aku bakal kategoriin ini di woody karena dia woody yang ada agak sedikit floral dan agak sedikit green juga. Jadi kalau kalian suka woody tapi nggak yang berat dan kalian masih suka floral juga, you guys should consider trying si Pavillon d'Or ini. Dia itu wanginya kalau kalian tanya, I would say it's a woody green powdery scent. It's very unique. It's somewhat woody tapi somewhat floral, tapi juga ada sedikit herbalnya juga. Dan aku rasa campuran antara herbal, woody, sama floralnya ini yang memberikan kesan green dan bikin parfum ini sangat amat menarik dan cantik banget. Kalau kalian tanya ingredientsnya ada apa aja, di sini ada orris root, ada honeysuckle, ada mint, ada fig leaf yang bikin dia sedikit green, ada thyme, ada boromia, ada heliotrope, ada olibanum oak, dan juga Australian sandalwood. It is super beautiful. Aku nggak bisa deskripsiin si wanginya gimana. But yes, the opening is very powdery, it's a little sweet, it's very soft, it's very calming, it's very comforting. Wangi ini tuh buat aku sedikit nostalgic, dan aku nggak ingat ini ngingetin aku tentang apa, tapi ngingetin aku with something in my childhood that I don't remember. But it's just super beautiful, it's very powdery sih, dan aku saking sukanya aku akhirnya beli si travel size dari si Le Pavillon d'Or. Dan kalau kalian penasaran travel size, itu dia packagingnya seperti ini dan bentuknya seperti ini. Ada tulisannya Pavillon d'Or dan di sini ada tulisannya Dusita. Ini tuh kalau nggak salah 7,5 ml, I think. But yeah, I love this one so much. It's a woody, floral, a little green, a little herbal fragrance. Kalau kalian penasaran, you guys can try Le Pavillon d'Or. Masih di woody category, ada satu lagi parfum yang aku rasanya adalah favorit dari semua orang, dan ini actually my number one favorite. Cuman aku belum punya full bottlenya, mungkin aku bakal beli one day. And it is an extrait de parfum and it is called Isara. Guys, ini tuh cantik banget. This perfume is so beautiful. It's so pretty. It's a woody aromatic fragrance. I would say woody aromatics ya. Dan sorry aku nggak bisa keluarin si vialnya barusan. Aku cuma ada vial dan ini mau aku eman-eman, mau aku sayang-sayang pakainya. And buat kalian aku masih semprot. It's so beautiful. It's a woody aromatic fragrance dan very unique. Kalian nggak pernah cium wangi ini sebelumnya pasti, dan walaupun dia unik, dia sangat amat cantik dan aku rasa semua orang bakal suka ini sih. Ini tuh wanginya sebetulnya tuh dominan notes di sini itu katanya adalah sage dan coumarin atau tonka beans. Cuman tonka beans di sini itu beda sama tonka beans yang biasa kalian cium, yang biasanya tonka beans kan bold ya. Di sini tonka beansnya itu sangat soft dan dicampur dengan wangi-wangi spices, floral, woody juga yang bikin dia jadi cantik banget. It's very complex, it's very layered. Rasanya tuh kayak wangi parfum yang sangat kompleks yang kalian ada layer-layernya, kalian buka satu ada lagi, kalian buka satu ada lagi. It's super beautiful. Di ingredientsnya di sini ada sage, ada coumarin, ada pine needles, ada tobacco, ada vetiver, ada oak moss, ada amber juga, ada woody notes-nya juga di sini. It's very beautiful. Ketika aku cium ini sih dan pas aku baca ingredientsnya aku agak kaget ya, karena buat aku
Ini tuh comfortingnya itu seakan-akan kayak dia ada yellow floralnya, yellow floral comforting yang kayak mimosa gitu, but it doesn't smell like mimosa, cuman kayak vibe-nya yang seperti itu. Tapi setelah aku cek ternyata dia nggak ada. But it's super comforting. It's kayak kalian kayak diselimutin gitu wanginya. And it's also extrait de parfum. It gets better with your sweat. Aku pernah pakai ini siang-siang. Ketika disemprot dia enak banget, tapi setelah setelah 1 jam atau 2 jam jadi tambah enak, jadi tambah keluar wanginya. It's so nice. Wanginya juga agak sedikit mirip teh buat kalian. Ada yang bilang ini mirip teh juga. It's just nice, dan tobacco di sini juga enak banget. Yes, wangi tobacco di sini itu enak banget. Dan aku rasa ini adalah salah satu ingredients yang bikin parfum ini terasa kompleks. Yes, it is very it's beautiful, it's complex, it's just pretty, dan it's really worth trying. Kalian sih kalau misalnya ada kesempatan atau kalian pengen coba Dusita, you might wanna try Isara. It's so soft, it's beautiful, it's elegant, and it's complex, but it's super self-pleasing. Ketika kalian wangi itu enak banget aja rasanya. And yes, so it looks like this. It's beautiful, guys. Oke, dari Body Note sekarang kita ke arah kategori green. Di kategori green yang pertama ada yang katanya adalah ini tuh adiknya si Isara. Jadi dia agak sedikit mirip Isara, katanya ada vibe-vibe miripnya. Cuman kalau si Isara tadi adalah extrait de parfum, si Erawan ini dia adalah eau de parfum, dan banyak yang bilang dia ada vibe-vibe-nya Isara juga. Cuman buat aku si Erawan ini dibanding sama si Isara dia jauh lebih green, karena notes di sini adalah notes paling dominan di sini adalah notes petigran. Jadi petigran itu adalah wangi dari dari pohon jeruk, cuman bukan wangi bunganya atau bukan wangi jeruknya, tapi merupakan campuran dari wangi stem atau ranting-rantingnya dan juga daun-daunnya. So it smells very green. Kalau kalian lihat di ingredientsnya, dia itu ada green accord, ada petigrang, ada hay juga alias jerami. Dan actually kalau kalian penasaran sama si Erawan ini, aku pernah bahas ini dengan Steven dari Fragralicious, dan linknya ada di bawah. Jadi kalau kalian mau cek si Erawan kayak gimana, SPL-nya kayak gimana, dan history tentang si parfum Dusita juga kita ada ngobrolin sedikit di situ. You guys can check on the link below. Jadi aku nggak bakal banyak ngomongin tentang si Erawan ini, but I can tell you this is actually my favorite from Dusita. I love it. Yes, it is green. Dia ada petigranya, dia ada clary sage. Lagi-lagi kayaknya aku lagi suka banget clary sage ya. Ada clary sage-nya, ada hay juga. Cuman yang wanginya sangat strong adalah emang si wangi petigranya ini. Dia itu wanginya green, wanginya juga ada sweetnya juga, ada wangi yang menyerupai teh. Jadi kayak agak mirip teh tea like scent gitu. Dia sedikit bitter, sedikit ada wangi pahit-pahitnya sedikit gitu, very earthy, tapi yang pasti bikin comfortable. And karena aku suka banget, I bought the full bottle of Dusita finally, dan ini tuh aku beli di warung Francais, dan semua feel di sini itu actually aku dapatkan dari warung Francais. Jadi kalau kalian penasaran Dusita, you guys can just go to their Tokopedia, linknya ada di bawah juga. So yes, Erawan is one of my favorite. It's the one I committed a full bottle. Yes, it is. It's so beautiful, guys. It's green, it's complex, it's sweet, ada wangi tehnya, ada wangi jeraminya. Dan kalau kalian tanya ini itu bayangannya kayak apa tuh, aku bisa bayangin wangi Erawan ini itu adalah wangi kayak wangi musim spring. Musim spring itu? Musim ketika dimana semua bunga-bungaan itu ada bunganya, dari wangi musim spring mau ke summer. So I think that's how it smells like, dari antara spring ke summer, musim semi ya, musim semi ke arah musim panas. Itu wanginya seperti ini, wanginya kayak jerami yang hijau yang lagi ditumpuk, wanginya juga seperti wangi dedaunan, it's like a forest juga, wanginya kayak wangi hutan. It's just super beautiful. Erawan is beautiful, dan aku yakin banget buat kalian yang udah pernah coba Erawan, kalian pasti suka. So yes, this is one of the green scents from Dusita. Kalau kalian penasaran yang green, kalian bisa coba si Erawan.
Oke, parfum terakhir yang ada di koleksiku, dan ini juga masih di kategori green. Selain Erawan di kategori green, Dusita Parfum, Dusita Paris juga ada yang namanya Le Siège Blanc. And actually Le Siège Blanc ini aku juga suka banget. Ketika aku kemarin mau decide belinya Erawan atau Siège Blanc, aku agak mikir sedikit, tapi akhirnya aku lebih pilih si Erawan. Tapi kalau kalian suka green, kalian mungkin juga pengen coba si Siège Blanc ini. Jadi Siège Blanc ini masih masuk kategori green. Cuman kalau dibandingin Erawan, dia itu wanginya lebih greennya lebih ke arah earthy dan ke arah lebih, I would say it's seedy. Aku nggak tahu itu apa ya, kategori yang bener apa enggak. Cuman seedy itu kenapa aku bilang seedy, karena wanginya tuh agak menyerupai ada wangi tanah dan wangi biji-bijian gitu loh, wangi-wangi benih-benih gitu yang kering. And it's super beautiful, dan ini wanginya yang sangat amat galbanum juga, dan galbanum is one of the the most prominent notes di Le Siège Blanc. Kalau kalian pengen cium wangi galbanum yang enak, you guys should try Le Siège Blanc. Actually, ini I'm really considering to buy the full bottle atau travel size-nya, but let's see. Yes, it's super beautiful wanginya, galbanum, dan kalau kalian lihat ingredients-nya di sini itu ada galbanum, ada leather, dan ada oak moss. Dan kalian bisa bayangin wangi galbanum yang ada di merek seperti Chanel No. 19 itu ada wangi galbanumnya juga. Di situ dicampur dengan leather dan dengan oak moss. Jadi emang wanginya itu sangat bold and intense actually. Walaupun dia eau de parfum, Le Siège Blanc ini pretty intense, dan ini salah satu Dusita yang tahan paling lama di kulitku. Ini tuh sekitar 6-7 jam masih lumayan bold wanginya. And wanginya gimana ya, kayak projectionnya buat di sekitar tubuhku sih masih kecium terus. Aku selalu bisa cium ketika aku pakai si Le Siège Blanc ini. Again, yes, it's a galbanum, leather, oak moss campuran dari tiga itu, dan leathernya di sini juga kecium di middle notes-nya, it's very beautiful, dan oak moss-nya juga bikin dia lebih bold, dan base-nya, foundation-nya lebih enak. It's beautiful, it's very natural somehow. Unik banget juga. I don't think it's a mass pleasing scent, mungkin bukan wangi yang mass pleasing, but for me it's very beautiful, it's very natural smelling fragrance, really nice. Dan ini buat aku sih dia juga bisa dimasukin ke kategori modern chiffre. Jadi chiffre yang lebih modern, a modern and natural take on chiffre. I love it, Le Siège Blanc. Dan kalau kalian penasaran wangi galbanum, kalian suka wangi green, kalian suka wangi clean scent juga, maybe you guys should try Le Siège Blanc. Again, it might not be a mass pleasing scent, but it's a very unique scent and I love it. Oke, jadi segitu aja buying guide kali ini. Kalau kita mau recap sedikit, tadi ada kategori floral, kategori woody, dan juga kategori green. Aku harap video ini membantu kalian kalau kalian mau mulai coba parfum Dusita, and you guys can go to Warung Frongse buat mungkin cek-cek vialnya. And yeah, I hope this video helps you guys. I hope you enjoy the video. And kalau kalian belum subscribe ke channelku, please do consider subscribing. It helps me a lot and it supports me. And thank you guys for watching this video, and I hope to see you in the next video. Bye bye.